walau syuri'a fi shaumi. Ya, sebentar kita hentikan dulu di sini. Sebenarnya ini belum selesai ini. Belum selesai apanya? Wacananya. Jadi ini putus di tengah-tengah jalan. Semoga pada waktu di Senin yang akan datang itu nggak lupa. Jadi ceritanya begini, kaidah asal yang harus kita pegang ini ada dalam kitab takrib, yang sudah dipelajari di MTS, bahwasanya kaidah asalnya itu adalah man wati'a amidan fil farji, orang yang mewati atau yang melakukan wati secara sengaja di dalam farji, fa'alaihil qadha wal kafaroh, maka ia wajib untuk mengganti puasanya, mengqadha puasanya plus kafaroh. Jadi plus kafaroh, jadi qadha puasanya tetap, kafarohnya juga tetap. Nah, terus wal kafaratu itqu raqabatin. Kalau kafarohnya berupa apa? Kafarohnya adalah itqu raqabatin, memerdekakan budak perempuan. Ini mansus, seperti ini namanya. Mansus. Ada tertuang di dalam nas. Ini namanya mansus. Kalau tertuang dalam nas berarti kita harus mengikuti. Soalnya yang dalam nas itu adalah termasuk semuanya adalah wahyu. Jadi kita harus mengikutinya karena niat ta'abbud, menghamba kepada Allah. Takwa itu apa sih? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Bahasa Arabnya imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Nah, ini takwa. Lah awamirnya Allah itu dari mana? Ya dari Al-Quran, dari nas. Perintahnya Nabi itu dari mana? Diketahui dari mana? Dari hadis. Dari hadis. Nah, dalam hadisnya itu terus kemudian dalam nas itu disebutkan orang yang melakukan wati di siang hari bulan Ramadan, maka kafaratnya adalah memerdekakan budak perempuan. Ini sudah ditulis, budak perempuan. Gak usah ditawar. Bagaimana kalau budak laki-laki yang diperdekakan? Gak boleh. Jadi gak ada tawar-menawar kalau sudah mansus. Ditambahi lagi, masih ditambahi lagi, mukminatin. Budaknya itu harus orang yang beriman. Orang yang beriman itu berarti siapa? Ada tiga. Satu adalah orang muslim, yang dua pihak adalah ahlul kitab. Itu kalau dalam Al-Quran disebutkan begitu. Jadi yang dua ini ahlul kitab. Nah, ahlul kitab itu siapa? Perempuan Nasrani dan perempuan Yahudi. Jadi perempuan ahlul kitab. Jadi budak perempuan yang dimerdekakan tadi itu harus dari kelompok mukminah. Jadi perempuan ahlul kitab, perempuan muslim. Jadi budak muslim, budak perempuan muslim, budak perempuan ahlul kitab. Jadi budak perempuan ahlul kitab yang disebut mukminah. Terus kemudian tapi belum ada ini tadi, pembahasannya belum ada masalah itu. Nanti pembahasannya ada di belakang. Terus kemudian fa'illam yajid fasiyamu syahraini. Kalau misalkan tidak bisa menemukan
budak perempuan yang mukminah, seperti kondisi sekarang kan nggak ada lagi perbudakan. Nah, karena tidak ada lagi budak, maka kemudian fa'ilam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Di situ ada catatan mutatabi, berturut-turut. Artinya kalau misalkan ada longgarnya 1 gitu, ada lubangnya 1, sudah nggak sah, harus diulangi lagi dari awal. Sudah 2 bulan kurang 1 hari, tahu-tahu berbuka, sakit, harus balik lagi dari awal. Berat nggak? Oh, 1 hari saja nggak kuat nahan, apalagi 2 bulan, repot lagi. Nah, terus kemudian masih tambah lagi fa'ilam yastati fa'it'amu sittina miskinan. Jadi kalau nggak mampu maka beri makan 60 orang miskin. Ini kalau sampean itu belajarnya masih takrib. Nah, sekarang sampean itu sudah sampai Fathul Qorib dan sudah sampai Kifayatul Akhyar. Kalau sudah sampai Fathul Qorib, sampai Kifayatul Akhyar, berarti hukumnya harus lebih rinci lagi. Hukumnya harus rinci lagi. Apa itu yang rinciannya? Begini, qaulus syaikhi waman wati'a. Yang dimaksud oleh syekh di situ waman wati'a, barang siapa yang melakukan wati. Maksudnya bagaimana? Mannya di situ man siapa? Wahwa mukallafun, yaitu orangnya orang mukallaf. Kalau disebut orang mukallaf berarti tidak masuk dalamnya anak kecil, nggak masuk. Orang safih nggak masuk. Orang majnun tidak masuk. Orang mughma alaih tidak masuk. Nah, itu ya. Jadi ini batasannya. Jadi batasannya adalah pertama, maksudnya adalah waman wati'a itu adalah orang mukallaf. Orang siapa sih mukallaf itu? Mukallaf itu artinya apa? Hah? Mukallaf kok kembali? Mukallaf itu maksudnya apa? Orang yang ini dulu sudah pernah ini dijelaskan. Gimana? Salah satu angkat tangan. Orang yang sudah terkena hukum taklif. Hukum taklif itu apa? Hukum taklif itu hukum apa? Nah ya, apa itu hukum taklif? Hukum kamu itu bicara disuruh genahkan kok malah tambah dulu. Kallafa yukallifu taklifan. Maknanya kallafa yukallifu itu apa sih? Duh, gimana ya? Kallafa itu maknanya itu memaksa.
Jadi kalau kalian itu disebut mukallaf, maka sampai itu maknanya adalah dipaksa. Jadi kalau kalian kok sudah disebut sebagai orang mukallaf, maka sampai itu maksudnya adalah orang yang sudah dipaksa. Dipaksa atau apa? Ya untuk melakukan hukum syara. Dipaksa untuk melakukan hukum syara sebagai bentuk apa? Perhatikan sini, konsentrasinya ke sini, konsentrasinya. Jadi sampean itu dipaksa untuk melaksanakan hukum syara dalam paksaan itu dalam rangka sebagai apa? Sebagai bentuk ketundukan. Sampean kan namanya ibad tuh. Sampean semuanya itu kan namanya ibad. Ibad itu maknanya apa? Hamba. Jadi tujuannya adalah untuk membedakan. Jadi kalau misalkan sampai kok kita sudah disebut sebagai mukallaf, maka itu artinya kita itu dipaksa untuk melaksanakan hukum syara sebagai bentuk ketundukan. Kalau tidak melaksanakan hukum syara tadi, maka artinya sampai itu nggak tunduk. Kalau nggak tunduk, maka disebut apa? Mungkar. Kalau nggak tunduk berarti disebut mungkar. Nah itu tadi bentuk paksaan. Dari bentuk paksaan syara itu salah satunya adalah mukallafun bisaumi, melaksanakan puasa. Waqad nawa minal laili. Jadi melaksanakan puasa sejak malam sudah berniat puasa untuk melaksanakan Ramadan. Jadi sudah berniat puasa untuk melaksanakan Ramadan. Terus kemudian wakanal wab'u, perhatikan kitabnya, pikirannya jangan kemana-mana, konsentrasi. Wakanal wab'u fin nahari min Ramadana, kemudian sudah sejak malam berniat puasa, tapi kemudian ternyata di siang harinya dia kemudian melakukan wati. Jadi dia melakukan wati di bulan Ramadan. Melakukan watinya bagaimana? Min ghairi udrin, melakukan watinya tanpa udzur. Nah ini nanti ada pengecualian. Jadi min ghairi udrin, tanpa adanya udzur. Nah, terus kemudian wasyaikhu rahimahullah lam yustaufal had. Syekh Abi Suja di dalam matan takrib itu tidak menyebutkan tentang had, pidana bagi orang-orang yang melakukan hal itu sesuai dengan kadarnya. Tidak menyebutkan hal itu. Makanya kemudian diperinci dalam kitab yang lebih luas, dalam kitab Kifayatul Akhyar semacam ini. Diperincinya bagaimana? Begini perinciannya. Wakana yang bagi ayakula tajibul kafaroh alaman afsada yauman. Terus min Ramadana bijima'in tamin. Terus afimin bihi li ajlis sommi. Kalimat ini, kalimat yang barusan kita baca itu tadi, itu menjadi dobit dari ketentuan jima di bulan Ramadan. Dobit itu maksudnya batasan.
Batasannya bagaimana? Dari lafaz pertama. Mana tadi? Wakana yang bagi ayat tajibul kafaroh alaman afsada. Di situ alaman afsada. Hei, perhatikan sini. Alaman afsada wajib atas orang yang niatnya betul-betul niat untuk merusak puasanya. Jadi bukan sekedar tiba-tiba jima, bukan. Tapi niat betul untuk merusak puasanya. Jadi niat betul untuk merusak puasanya. Terus kemudian lagi ditambah apa tadi? Yauman min Ramadhana. Yauman min Ramadhana. Nah, di sini kemudian dibatasi, ditetapkan batasan. Batasannya apa? Orang musafir itu kan orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Artinya bagaimana? Kalau orang musafir tidak berpuasa, maka dia itu mengambil hukum rukhsah, bahwasanya orang musafir tidak boleh untuk tidak berpuasa, mengambil rukhsah. Artinya kalau orang musafir meskipun dia itu seorang mukallaf, terus kemudian dia berjima pada waktu bulan Ramadan, tapi niat jimaknya tadi adalah niat tarohus, disebabkan karena dia itu mengambil hukum rukhsah dari bulan Ramadan, maka dia tidak terkena had kafaroh berjima di siang hari bulan Ramadan. Begitu. Itu tadi berangkat dari dobit alaman afsada yauman bin Ramadan, dan itu terus masih belakang masih bisa diperinci lagi. Santri itu harus pandai untuk merinci dalil yang barusan itu, dipegang teguh itu tadi. Jadi jangan hanya sekedar mendengarkan terus kemudian lepas, sudah pegang sapinya sapi liar, sudah dipegang, mestinya segera diikat supaya sapi itu bisa dijual. Bukannya kemudian sudah tahu sapi, sudah dipegang, tidak segera diikat, lepas lagi sapinya. Ilmu itu semacam itu. Jadi karena disebutkan dalam taklim kan al ilmu kal hawashi, ilmu itu seperti hewan yang liar kesit. Kalau sudah berhasil megang segera diikat bagaimana ya? Dengan dicatat supaya tidak lepas lagi. Dah yang lain dipelajari sendiri. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa a'idna fi tariqatihim wa mu'afatihim min fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna hurmatihim wa aqitna fi tariqatihim wa mu'afatin fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aqitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syari wa daraji'an fatayya jiratal alam
ainal judi. Ya Allah ya kum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.